penipuan terhadap sensasi itu. Nah, saya mau terangkan itu bukan untuk membatalkan permainan sepak bolanya, tetapi menghidupkan kembali prinsip bahwa olahraga itu adalah kenikmatan, tapi sekaligus dia adalah kebanggaan untuk ini kan kalau istilah penipuan, satu kata penipuan, parameter penipuan itu apa? Sensasi, parameter sensasi itu apa? Itu kan sangat luas. Ya kan, sensasi itu sangat berbeda. Jadi ini orang memang hebat untuk menggunakan kata-kata, memutarkan pisang yang bengkok bisa jadi lurus kalau dengerin Rocky Gerung. Di saat masyarakat bola Indonesia happy dengan kemajuan timnas Indonesia yang berhasil melaju ke round ketiga Prapiala Dunia dan masih berjuang untuk memperebutkan satu tiket ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, ada saja pihak-pihak yang tidak suka dengan kemajuan ini, dari menyindir naturalisasi lah, sampai-sampai mengungkapkan langsung di depan Coach Shin Tae-yong dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Jebret Media. Bahkan dia sempat mengatakan bahwa banyak sekali buzzer dari Shin Tae-yong yang menyerangnya. Bagaimana komentar dari Coach Justin tentang polemik naturalisasi di timnas? Kita saksikan saja video berikut ini. Jadi gue sempat meeting sama Pak Erik, grup kecil, grup besar. Besar itu 25 orang, kecil itu cuma 5 orang. Pengen tahu apa? Ada pemikiran apa di benak dari Pak Erik Thohir. Pak Erik itu jawab fair, jujur. Dia bilang, pada saat saya jadi ketua PSSI, rakyat minta apa? Rakyat Indonesia, satu, hasil. Hasilnya dari timnas. Shin Tae-yong diberi beban hasil sebagai pelatih, wajar. Shin Tae-yong lihat juga, ya kalau pemain Liga 1 ya susah juga. Iya kan? Kalau nggak salah ada kasus naturalisasi di mana gitu, di mana membuka mata Shin Tae-yong. Oh, kalau mereka bisa, gue juga bisa. Bisa nggak kita naturalisasi? Dicek sama Pak Erik dengan timnya. Oh, ternyata bisa. Datanglah satu persatu. Shin Tae-yong itu 4 tahun kan. 1,5 tahun nggak latihan karena pandemi kan. Jadi praktis 2 tahun. 2 tahun dia meroket dari rank 174 ke rank 129. Kalau seandainya kita mulainya dari rank 20, sekarang kita udah rank 70-an. Ya kan? Roberto Mancini aja nggak nyangka kita berada, nggak layak Indonesia berada di rank 33, 133 pada saat sebelum lawan Saudi. Karena mainnya nggak kayak gitu. Iya betul. Jadi artinya kita meroket. Pada saat kita meroket, yang kita lihat adalah progres. Progres adalah kemajuan, hasil, prestasi. Kecuali ada segelintir orang yang merasa prestasi itu harus diterjemahkan dalam trofi. Trofi RT RW, prestasi. Trofi kabupaten, prestasi. Yang penting dapat trofi kan. Tapi itu hak mereka, ya kan. Tapi kita punya, saya berani bilang mayoritas rakyat Indonesia penggemar bola yakin bahwa prestasi adalah progres. Dan itu ditunjukkan oleh Shin Tae-yong. Pada saat dia minta 1, 2, 3 pemain berhasil, dia minta lebih dong. Gue butuh ini, butuh ini. Datanglah itu pelan-pelan. Mace Hilgers sama Eliano Reinders kan sudah dinaturalisasi. Nanti akan ada lagi Pak, kemungkinan besar. Kemungkinan, saya nggak tahu siapa, tapi feeling saya ya, itu antara Zijlstra, Riedewald, atau Kevin Dix. Minimal Pak Bambang yang tahu, 2 orang. Karena dia yang ketok. Jadi 2 orang akan datang lagi. Nanti kedepannya akan datang lagi lebih banyak. Karena untuk memuaskan publik kita. Nah, pertanyaan kedua kan adalah, sampai kapan ini mau dilakukan? Which is pertanyaan yang sangat logis. Ya, dijelaskan juga sama Pak Erik. Jadi ini kita lakukan jangka pendek. Sambil paralel berjalan, dia menugaskan LIB untuk mengangkat kualitas Liga 1. Dimulai dengan VAR. Akhirnya VAR diterapkan. Dimulai dengan, ini Pak Erik sendiri ngomong ke gue. Dimulai dengan mendatangkan wasit dari Jepang untuk membina wasit kita. Masalahnya di wasit ya? Salah satu. Oh. Dengan adanya VAR kan secara tidak langsung hengki-pengki antara wasit ini kan udah berkurang. Ya kan?
Wasitnya juga ditingkatkan, didatangkan pelatih untuk cewek. Jadi sudah mulai berjalan. Yang belum berjalan dan akan gue tagih ke Pak Erik adalah pembinaan sebelum Pak Bambang Pacul sudah kita bahas tadi. Kita tunggu, tapi kita juga realistis. Tangan Pak, badan dan kaki Pak Erik ini kan cuma 2, nggak bisa semuanya. Kita tunggu 1, 2, mungkin 3 tahun, baru kita tagih. Gimana dengan pembinaan? Karena pada saat timnas sudah berjalan, harusnya dibiarin berjalan urusan Sintayong dan kawan-kawan, ininya harus diperhitungkan. Gue sempat interview Ratu Tisha, menurut Ratu Tisha sudah pelan-pelan dilakukan tapi sifatnya masih regional, belum nasional. That's okay, at least ada start. Jadi untuk gue, suka nggak suka, apa yang dilakukan PSSI udah sebagian besar benar. Gue baru pulang dari Belanda kan, nonton final di Berlin kan. Terus gue 4 hari liburan ketemu teman-teman, mama saya masih tinggal di Belanda, ketemu keluarga banyak lah di Belanda. Terus ada satu temen yang udah kenal 40 tahun, dia bilang, lo dibayar PSSI ya? Maksudnya apa? Kok lu tanya gue dibayar? Enggak, gue nggak dibayar PSSI. Karena lu nggak pernah kritik PSSI lagi. Apa yang gue harus kritik kalau yang dilakukan sama PSSI sesuai dengan visi gue? Jadi bukan gue nggak mau kritik, di forum gue bilang sama Pak Erik loh, Pak sekarang saya dukung Bapak, Bapak bikin kesalahan, saya yang pertama kritik Bapak, di forum gue bilang begitu. Dan beliau, saya terbuka atas masukan dan lain-lain. Coach, banyak yang di penggemar-penggemar bola itu selalu berusaha memisahkan bola dan politik. Tapi kenapa lu bicara soal bola ini kalau bisa benar kalau RI satunya komit gitu, hanya presiden yang bisa menyelamatkan bola Indonesia. Ini kan upaya lu, sepertinya orang menangkap ada upaya untuk mencampur adukan bola dan politik. Seperti apa sih sebenarnya? Ya gini, itu gue katakan di programnya Mamat keliling di Has Entertainment, gue bilang itu sekitar setahun sebelum Pak Erik ditunjuk. Gue bilang, yang bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia itu RI 1. Siapa ketuanya? Nggak mungkin RI 1 dong. Yaitu Menteri BUMN. Kalian bisa cek, videonya masih ada. Menteri BUMN. Kenapa Menteri BUMN? Karena BUMN itu punya CSR. Gue ambil contoh tahun 90-an di Jepang pada saat Liga Jepang mulai. Klub Jepang itu yang punya perusahaan semua. Salah satu Panasonic punya, Sony punya. Dan di kita klub ini kan udah ada. Tinggal dukungan duit belum ada, bisa digunakan. Dan gue tahu shares-nya, contoh Bank Mandiri itu ratusan M. Sepak bola cuman butuh 25 M udah jalan, kasarnya begitulah. Itulah kenapa gue bilang Menteri BUMN tapi atas utusan dari RI 1. Kenapa gue ke arah sana? Karena sepak bola kita dalam tahap berkembang, tidak bisa disamakan dengan sepak bola Eropa yang sudah established. Makanya gue tanya, kalian kenal nggak ketua PSSI-nya Italia? Ketua PSSI-nya Austria? Prancis? Jerman? Gue juga nggak kenal. Kenapa gue nggak kenal? Karena sistemnya sudah established. Ketua itu cuma simbol. Di kita, ketua PSSI lebih ngetop dari menteri, bos. Siapa nggak kenal ketua PSSI? Bener nggak Pak? Siapa yang nggak kenal ketua PSSI? Menteri urusan wanita, teman nggak ngerti gue siapa. Apalagi ketua PSSI perangkap menteri pula kan Gus. Apalagi ketua PSSI nggak. Tapi ketua Komisi 3 lu tahu kan? Oh tahu. Yang ketok palu naturalisasi sih tahu. Nanti kalau gue ketemu Justin Hubner, ketemu siapa lo tahu yang ketok palu lu siapa? Gue kenal orangnya. Penipuan terhadap sensasi itu. Nah, saya mau terangkan itu bukan untuk membatalkan permainan sepak bolanya, tetapi menghidupkan kembali prinsip bahwa olahraga itu adalah kenikmatan, tapi sekaligus dia adalah kebanggaan untuk. Sebelum gue sakit perut ditutup dulu. Ini kan kalau istilah penipuan, satu kata penipuan, parameter penipuan itu apa?
sensasi. Parameter sensasi itu apa? Itu kan sangat luas. Ya kan, sensasi itu sangat berbeda. Jadi ini orang memang hebat untuk menggunakan kata-kata, memutarkan pisang yang bengkok bisa jadi lurus kalau dengerin Rocky Gerung. Karena ya dengan kata-kata, but that's okay. Inilah enaknya kita hidup di negara demokrasi. Orang kayak Rocky Gerung, Peter Gonta pun boleh ngomong apa aja. Peter Gonta itu sahabatnya Budi, by the way. Jadi boleh bilang, udahlah emang dia oke. Jadi intinya adalah biarin aja. Orang kayak yang ya kalian tahulah yang kritik-kritik itu bebas kok. Itu hak mereka untuk mengkritik. Hak mereka untuk mengkritik naturalisasi dan lain. Hak kita untuk mengabaikan, hak kita untuk ngeblok. Hak gue untuk bilang, gue tidak mau satu frame sama Towel. Hak gue dong. Dia ngomong apa aja bebas, itu hak gue juga. Jadi ya kita harus bisa menerima pendapat yang berbeda. Faktanya adalah mayoritas 95%, mungkin 99% dari rakyat Indonesia happy dengan apa yang terjadi dengan timnas sekarang. Betul nggak? Termasuk gue, maka dari itu gue dukung. Kalau penipuan terhadap sensasi itu Nggak ngerti juga apa dimaksud penipuan terhadap sensasi. Nggak ada yang ditipu. Mereka itu lah punya darah Indonesia. Sampai gue pernah bilang, coba kalian perhatikan pemain diaspora kita. Ada yang nggak rambutnya blond? Rambutnya gelap semua. Kenapa? Karena ada darah Indonesia semua. Perhatikan, disebut namanya siapa? Perhatikan rambutnya gelap semua. Kalau blond itu kan kayak Mark Klok, 5 tahun tinggal di sini jadi Martin Paes kasusnya beda. Hanya Martin Paes yang kasusnya beda. ya, kalau kata orang-orang Martin Paes katanya kan. Paes enggak, baca Pas. Karena dia dari Belanda Selatan deket Belgia, AE itu jadi A panjang. Oke, gue luruskan. Hanya Martin Paes yang beda. Canggih ya Pak ya. Karena neneknya pernah tinggal di Indonesia, dianggap punya hak. Yang penting kita tidak melanggar undang-undang. Nggak perlu ke MK segala. Karena tidak ada yang dilanggar, jadi nggak ada yang protes. Keluar-keluar bebas. Oke, jadi ini yang akan dilakukan dengan bantuan Pak Bambang. Ketok palunya ya akan bertambah banyak, which is good. Karena tapi ini short term ya, jadi long termnya semoga mid term, long term itu semoga berjalan nanti. Gitu kira-kira. Selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video sampai selesai. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share. Sebuah komentar yang mantap dari Coach Justin terhadap polemik naturalisasi yang ada di tubuh timnas Indonesia di saat ini. Pada saat timnas kita sedang berjuang memperebutkan satu tiket di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, masih saja ada orang yang tidak setuju atau kontra terhadap proses naturalisasi yang saat ini sangat masif di tubuh timnas Indonesia. Naturalisasi tentunya bukan barang baru bagi PSSI. Kita sudah beberapa periode mengalami proses naturalisasi. Namun anehnya, di saat dulu naturalisasi yang tidak berdampak banyak bagi timnas Indonesia, orang-orang seperti ini yang tidak setuju dengan naturalisasi tidak pernah terdengar komentarnya di media sosial. Namun pada saat ini timnas Indonesia mulai menunjukkan prestasinya di dunia, mereka mulai mengkritik bahkan menyindirnya. Timnas U23 yang berhasil membawa ke semifinal pada Piala Asia U23 dan juga timnas Indonesia senior yang kini berhasil ke round 3 Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket Piala Dunia. Timbul beberapa orang yang coba cari panggung
menyindir naturalisasi, dan lebih-lebih dari itu mereka mengkritiknya. Apakah mereka tidak memperbolehkan keturunan-keturunan dari Indonesia yang kembali ke tanah airnya untuk membela timnas Indonesia? Apakah mereka tidak suka dengan kebahagiaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia saat ini terhadap timnas Indonesia? Tulis komentar terbaik kalian di bawah.